anak-anak, saat ini kita akan belajar mengenai pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, tempo hari kita sudah belajar mengenai konsep nilai mutlak yang di dalamnya terdapat sifat-sifat nilai mutlak. Nah, di sini nanti kita akan pakai sifat-sifat ini untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, beberapa di antaranya yang akan kita pakai ini ya. Dua sifat ini, nomor 2 dan 3. Kemudian juga sifat ini dan juga yang ini. Ya. Oke. Sekarang kita lihat bentuk-bentuk pertidaksamaan nilai mutlak. Ya, jika kita punya 3 fungsi dalam variabel X, yaitu fungsi F, G, dan H, maka berlaku, bentuk yang pertama. Bentuk pertidaksamaan nilai mutlak yang pertama. Nilai mutlak Fx lebih dari C, atau nilai mutlak Fx kurang dari C. Ya, ini dua bentuk yang berbeda. Kemudian, bentuk yang kedua, nilai mutlak Fx kurang dari nilai mutlak Gx atau sebaliknya. Jadi dua-duanya ada tanda mutlaknya. Nah, kalau yang C, salah satunya tidak ada tanda mutlaknya ya. Gx-nya nggak pakai tanda mutlak. Ya, untuk yang kurang dari Gx, Gx-nya harus positif. Untuk yang berikutnya, ada dua fungsi nilai mutlak yang dijumlahkan lebih besar dari sebuah fungsi, yaitu Hx. Nah, ada beberapa cara untuk menyelesaikan pertidaksamaan nilai mutlak. Yang pertama, menggunakan sifat. Nah, sifat nomor 2 dan 3 tadi. Nah, bisa untuk menyederhanakan bentuk ini ya, yang pertama ya. Nah, kalau nilai mutlak Fx kurang dari C, maka penyelesaiannya Fx di antara min C dan C. Kemudian, kalau tandanya lebih besar, ya, maka fungsinya menjadi ini Fx kurang dari min C atau fungsinya lebih dari C. Pemakaian atau di sini bukan berarti boleh dipakai salah satu, tidak. Ya, tapi dipakai dua-duanya ya. Jadi untuk menyelesaikan pertidaksamaan bentuk yang ini, ya, ini semuanya digunakan. Oke. Cara yang kedua, dengan mengkuadratkan kedua ruas. Ya, jadi nanti seperti contohnya bentuk ini, yang B. Ya, dengan mengkuadratkan kedua ruas. Yang ketiga, menggunakan definisi nilai mutlak. Ya, untuk semua bentuk pertidaksamaan bisa menggunakan cara definisi nilai mutlak. Tapi untuk nomor 1 dan nomor 2 hanya pertidaksamaan tertentu saja. Ya. Untuk bentuk soal yang A, ya, itu bisa pakai cara ini ya. Kalau saya beri angka 1, 2, 3, untuk yang A itu bisa pakai cara 1, 2, atau 3. Ya, untuk yang B itu kita bisa menggunakan cara 2 atau 3. Untuk yang C bisa pakai 1, 2, 3, tapi lebih mudah pakai 1 ya. Ini pengkhususannya 1 dan 3. Kemudian untuk yang D, nah kalau yang D ini ya penggunaannya pakai hanya dengan definisi nilai mutlak. Ya, itu. Nah, kita masuk ke contoh soal. Pujitu akan memberikan beberapa contoh soal yang bisa kalian pahami. Ya, tentukan
gunakan himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Ya. Yang pertama, nomor 1 ya. Nah, berarti ini bentuknya nilai mutlak fx lebih besar dari c. Nah, penyelesaiannya bagaimana? Nah, ini. Ya, fx-nya adalah x plus 5, c-nya adalah 9. Sehingga berdasarkan ini dan itu, ya, fx-nya adalah x plus 5, ditulis x plus 5, nih kurang dari, nih ya, min c, berarti min 9 atau x plus 5 lebih dari 9. Jadi kurang dari minusnya atau lebih dari plusnya. Kita selesaikan. Tujuannya kan supaya ketemu x-nya itu di daerah mana saja gitu ya. Sehingga ini x kurang dari min 9, min 5. X kurang dari berapa? Min 14. Sedangkan yang ini x lebih dari 9 min 5. Sehingga ini x-nya lebih dari 4. Itu ya. Nah, sehingga himpunan penyelesaiannya, nah ini bisa tuh tuliskan cara penulisannya, x di mana x kurang dari min 14 atau x lebih dari 4. Nah, begitu ya. Jadi nanti kalau di soal ada tanda sama dengannya, ya diberi tanda sama dengan gitu ya. Nah, sekarang nomor 2. Nah, kalau tadi tandanya lebih besar, sekarang tandanya lebih kecil sama dengan. Nah, berarti ini bentuk nilai mutlak fx kurang dari c. Maka kita gunakan yang ini ya. Fx-nya adalah 1 min 2x ya. Ini nanti kita letakkan 1 min 2x di sini. Kemudian untuk mengganti ini adalah angka 7. Sehingga kita peroleh min 7 kurang dari sama dengan ya, menyesuaikan ya, kalau di soal ada tanda sama dengannya ya gunakan tanda sama dengannya juga. Fx-nya 1 min 2x kurang dari 7. Nah, di sini tujuannya kan supaya x ya, supaya tinggal x. Padahal di sini ada 1, ada min 2. 1 dikurangi 2x. Nah, untuk melepas angka-angka itu berarti kita harus yang pertama harus menghilangkan satunya dulu. Dengan cara supaya satunya hilang berarti dikurangi 1. Jadi semua ruas dikurangi 1. Min 7 dikurangi 1, min 8. Ini 1 dikurangi 1 habis, berarti tinggal min 2x. 7 kurangi 1, 6. Itu. Nah, masih ada min 2 di sini. Min 2x, artinya min 2 kali x. Sehingga kalau untuk menghilangkan min 2-nya berarti dibagi min 2. Ya. Nah, semua ruas dibagi min 2. Min 8 dibagi min 2 hasilnya 4. Kemudian min 2x dibagi min 2 dapat x. 6 dibagi min 2 hasilnya min 3. Nah, karena ini ada sama dengannya ya. Karena pembaginya atau jika pembagi atau pengalinya negatif, maka tanda pertidaksamaannya berubah. Ya, sehingga jadi tanda lebih besar semua. Ya, diingat-ingat kalau pembagi dan pengalinya negatif,
maka tandanya berubah ya, atau bisa saya tulis himpunan penyelesaiannya. Nah, karena ini min 3-nya yang paling kecil ya, berarti ditulis X di mana min 3, jadi dibalik ya. Ini 4. Nah, itu. Soal berikutnya. Nah, kalau bentuknya seperti ini bagaimana? Kanan kiri ada tanda ketidaksamaannya. Nah, perlu kalian ingat bahwa nilai mutlak itu ada nilai plus ada nilai minnya ya, ada dua kemungkinan. Nah, di sini jatuh pakai prinsip ini. Jadi, nilai mutlak itu bisa ini atau ada ininya ya, dikalikan minnya ya, berdasarkan definisi nilai mutlak itu ya. Nah, sekarang tinggal kita selesaikan. Nah, di sini ada 2x min 1 seperti tadi. Supaya tinggal x berarti ditambah 1. 1 tambah 1, 2. 2x min 1 tambah 1 berarti tinggal 2x 7 tambah 1, 8. Nah, ini di sini masih ada angka 2-nya ya, nempel di x. 2 kali x berarti dibagi 2. Ya, dibagi 2 menjadi 2 bagi 2, 1 x. Ini jadi 4 ya. Nah, tuh. Sekarang sisi yang kanan. Nah, sederhanakan dulu. Berarti ini min 2x, min kali min plus 1. Nah, sederhanakan dulu. Nah, di sini ada plus 1. Ya, berarti harus dikurangi 1. 1 kurangi 1, 0. Ini tinggal min 2x, 7 kurangi 1, 6. Nah, di sini ada masih ada min 2. Dibagi min 2. Nah, jangan lupa kalau pembaginya negatif, tandanya dibalik ya. 0 dibagi min 2 tetap 0. Min 2 bagi min 2 habis, tinggal x. 6 dibagi min 2, min 3. Nah, sehingga ini kalau digabungkan menjadi x di mana? Nah, ditulis yang paling kecil dulu ya, min 3 x 0 atau ya ini simbol atau 1 x 4. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kita masih pakai sifat yang tadi ya. Nah, karena tandanya lebih besar ini ya, nilai mutlak sesuatu lebih besar dari 2x min 1. Nilai mutlak suatu fungsi lebih besar dari suatu fungsi. Nah, suatu fungsi kita anggap C gitu ya. Nah, kita bisa pakai sifat yang ini. Fx-nya adalah x plus 5, C-nya adalah 2x min 1. Nah, kita masukkan Fx-nya. Berarti x plus 5 kurang dari sama dengan, ya, pakai sama dengan karena di soal pakai sama dengan, ya, min C. Berarti ini dikalikan dengan min 2x min 1, ya, sehingga diperoleh x plus 5 kurang dari sama dengan min 2x plus 1. Jadikan satu ruas yang ada x-nya sehingga 3x
Ini 1 kurangi 5 min 4. X kurang dari sama dengan min 4 per 3. Itu ya. Lalu yang ini sebelah kanan belum ya. Fx-nya masih X plus 5 lebih dari C-nya berarti tetap 2X min 1. Jadikan satu ruas berarti min X. Ya, min 1 min 5 berarti min 6. Berarti X-nya kurang dari 6. Ya, jangan lupa tanda sama dengannya. Nah, jangan lupa dibalik ya tandanya. Nah, dari situ kita gabungkan. Ya, ada X. Bentar. X kurang dari min 4 per 3. Pakai sama dengan berarti bulat ya ini ya. Kurang dari. Nah, terus yang ini bagaimana? Masih sama. 6 di sebelah mananya ya? Oh, di sebelah sini. 6. Ya, kurang dari berarti sebelah kirinya. Nah, gabungan dari dua garis bilangan itu adalah berarti dari 6 ya. Dari 6 ke kiri. Ya, ini artinya apa? Berarti himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X-nya kurang dari sama dengan 6. Ya, kalau atol itu gabungan ya. Ya. Kalau atol itu gabungan. Masih ingat ya dengan diagram Venn itu ya. Kalau atol itu gabungan, kalau dan itu irisan. Oke, lanjut. Nah, masih sama angka-angkanya tapi ini berbeda. Yang ini tandanya lebih kecil. Kalau tadi lebih besar. Kita masih pakai sifat yang sederhana itu ya. C-nya 2X min 1. Ya, jadi ini C, ini. Fx-nya adalah X plus 5. Kita terapkan di sifat ini. Min C berarti min 2X min 1. Fx-nya X plus 5. C-nya 2X min 1. Nah, di sini bagaimana? Apakah bisa langsung dikerjakan? Nah, kita pisahkan dulu. Ya, karena di 3 ruas ada variabelnya. Jadi kita pisah jadi 2, sebelah kiri dan sebelah kanan. Ya, memisahkannya berarti 2X min 1 X plus 5 ya, dan nah ini pakainya dan karena semula bersatu terus dipisah ya, ini dipisah jadi 2X min 1. Sederhanakan berarti min 2X plus 1 X plus 5. Min 2X min X berarti min 3X. Ini berapa? 4. Sehingga X-nya. Oh, ini karena pembaginya ya. Jangan lupa. Pembaginya negatif berarti tandanya dibalik. Jadi min 4 per 3. 4 dibagi min 3 itu sama juga min 4 per 3. Lalu yang sebelah kanan, ini ada X, ada min 2X berarti ya, berarti min X, min 1, min 5 itu min 6, sehingga X-nya lebih dari 6.
Ya, min 6 dibagi min 1 itu 6. Nah, karena ini dan berarti bukan gabungan lagi, tapi irisannya. Ini irisan. Ya, coba kita cari irisannya. Min 4/3 lebih dari, berarti sebelah kanan ya. Kemudian 6. Ini tandanya, tanda titiknya lubang ya, karena tidak ada tanda sama dengannya. Ini 6. Mintanya lebih dari berarti ke kanan. Nah, sekarang cari irisannya antara atas dan bawah. Kalau irisan berarti yang kena arsir 2 kali. Berarti yang mana? Nah, berarti yang 6 ke kanan. Ya, sehingga himpunan penyelesaiannya adalah X, di mana X lebih besar dari 6. Begitu. Lanjut. Itu kalau pakai sifat ya. Nah, sekarang bentuk ini. Bentuk yang dua-duanya ada tanda nilai mutlaknya. Ini caranya dikuadratkan. Ya, sebelah kiri dan sebelah kanan dikuadratkan. Nah, sehingga menjadi X plus 5 kuadrat 2X min 1 kuadrat. Nah, perlu kalian ingat bahwa kemarin kita udah belajar A kuadrat min B kuadrat sama dengan A min B kali A plus B. Nah, ini berarti supaya jadi A min B dipindah dulu. X plus 5 kuadrat 2X min 1 kuadrat lebih besar sama dengan 0. Nah, ini sudah ada A kuadrat min B kuadrat ya. Berarti A-nya itu X plus 5. Ya, A-nya X plus 5, B-nya 2X min 1. Sehingga kalau A min B berarti X plus 5 dikurangi 2X min 1. Jangan lupa tanda kurung. Nah, ini kita udah dapat ini. Ya, sekarang yang ini. X plus 5 tambah B-nya itu 2X min 1. Ini nggak usah diberi kurung karena tandanya di sini plus. Ya. Nah, sederhanakan. X tambah 5 min 2X plus 1. Ini 3X. Ya, 5 kurangi 1, 4. Nah, X dikurangi 2X itu ada min X plus 6. 3X plus 4. Nah, untuk pembuat nolnya supaya buat nolnya berarti kita punya min X plus 6 sama dengan 0. Maka min X min 6. X-nya 6. Nah, ini yang namanya pembuat nol ya. Lalu yang satunya 3X plus 4 sama dengan 0. 3X sama dengan min 4. X sama dengan min 4/3. Nah, kita karena ini bentuk kuadrat, ya ada dua nilai X, kita letakkan pada garis bilangan. Nah, garis bilangannya tidak lubang tapi ada isinya ya, karena ada tanda
sama dengannya di sini. Letakkan siapa dulu? Min 4/3 dulu, baru 6. Nah, kita tentukan tanda di garis bilangannya, apakah positif atau negatif. Ya, kita cek yang di daerah ini ya, yang di daerah kurang dari min 4/3. Nilai X yang kurang dari min 4/3 itu berapa ya? Min 4/3 itu kan min 1, 1/3. Berarti yang kurang dari itu coba kita ambil angka min 2 di sini ya. Sebagai bantuannya, min 2 kita masukkan di sini. Nah, untuk ngecek ya, apakah tandanya positif atau negatif. Coba min 2 berarti plus 2 ya. Plus 2 ditambah 6 berarti berapa? 8. 8 simpan dulu 8-nya. Ini 3 kali min 2 ya, yang ini 3 kali min 2 min 6, min 6 tambah 4 min 2 tadi berarti 8 kali min 2 min 16 ya, berarti tandanya min 16 itu min. Nah, itu. Oke, yang sebelah sini antara min 4/3 sampai 6, coba kita pakai angka 0 ya, 0 masukkan sini juga ya. Min 0 tetap 0, 0 plus 6 berarti plus ya. Sekarang 3 kali 0, 0 juga. Plus 4, plus berarti plus kali plus, oh plus. Nah, sekarang yang di sini, yang di lebih besar dari 6, kita pakai 7 misalkan. Ya, 7-nya masukkan di sini juga untuk ngecek. Ya, masih ingat ya pertidaksamaan kuadrat ya. Min 7 tambah 6 berarti min. 3 kali 7 tambah 4 positif. Min kali plus jadinya min. Nah, karena tanda di soal atau tanda di sini itu tandanya lebih besar, maka pilih daerah yang positif. Kalau tandanya lebih kecil, pilih daerah negatif. Ya, sehingga kita peroleh himpunan penyelesaiannya adalah X di mana ya, X-nya kan diantara dari min 4/3, ini ya, dari min 4/3 sampai 6. Nah, nulisnya juga mirip seperti ini ya. Berarti min 4/3, nah X-nya di tengah. Jangan lupa pakai sama dengan ini 6. Nah, gitu. Ya. Berarti harus belajar lagi mengenai pertidaksamaan kuadrat ya, yang di SMB harus diingat lagi. Lanjut soal berikutnya. Nah, kalau ada bentuk seperti ini bagaimana? Nah, ini saatnya kita pakai sifat yang tadi. Ya, berarti kalau ada bentuk begini, ya ternyata bisa dipisah, ya, sehingga X plus 2 per X plus 1 kurang dari 2. Nah, lalu bagaimana? Nah, X plus 1-nya kita kalikan. X plus 2 nilai mutlak 2 kali X plus 1. Nah, itu ya. Ini ya. Terus bagaimana? Nah, ini. Nah, berarti boleh kita
kalikan karena 2-nya positif ya, berarti jadi X plus 2. Nah, 2-nya jadi dikalikan di dalam tapi tetap pakai tanda mutlak, berarti 2X plus 2. Nah, jadi tandanya seperti itu. Ya, berarti kita pakai bentuk kuadrat ini lagi. Ya, dikuadratkan. X plus 2 kuadrat. Ya, langsung dikurangi 2X plus 2 dikuadratkan. Nih. Nah, jadi masih pakai ini lagi. A-nya X plus 2. Ya, B-nya 2X plus 2. Nah, coba kita cari yang ini dulu. Kalau A-nya X plus 2 berarti X plus 2 dikurangi B-nya 2X plus 2. Nah, kali A-nya berapa tadi? X plus 2. B-nya B-nya 2X plus 2 ditambah 2X plus 2. Itu ya. Oke, jangan lupa kurang dari 0. Sederhanakan, berarti X plus 2 min 2X, min kali plus jadi min, ya. X tambah 2X jadi 3X plus 4. Nah, kita dapat di sini X min 2X itu min X, ya. Nah, kok habis? Karena 2 dikurangi 2. Ya, masih ada 3X plus 4 kurang dari 0. Oke, lanjut. Masih seperti tadi, ini jadi pertidaksamaan kuadrat ya. Pembuat nolnya berarti min X sama dengan 0. Jadi, X-nya sama dengan 0. 3X plus 4 sama dengan 0. 3X sama dengan min 4. Maka X-nya min 4 per 3. Pembuat nolnya kita letakkan di sini. Karena tidak ada tanda sama dengannya, berarti bang ya. Min 4 per 3 dengan 0, duluan siapa? Duluan min 4 per 3. Ininya 0. Ya. Lalu kita tentukan tandanya. Nah, tanda yang di sebelah sini bagaimana? Kita pakai yang kurang dari min 4 per 3. Contohnya misalkan min 5 gitu ya. Min 5, min 2 boleh, min 3 boleh. Ya. Kita pakai min 5. Min 5 masukkan di sini. Dan di sini. Ya. Min 5 berarti plus. Sedangkan yang di sini berarti berapa? Ini saya ulang dulu. Ya, min 5, 3 kali min 5, min 15 tambah 4 min. Berarti min kali plus min ya. Coba yang di sini. Nah, misalkan kita ambil angka min 1 ya. Di sini kita ambil angka min 1, masukkan di X. Berarti jadi plus. Masukkan di yang di sini. Jadi plus, plus kali plus, plus. Sekarang yang di sini kita ambil angka 1 misalkan. 1 masukkan sini lagi, min 1. Masukkan sini, plus. Berarti min kali plus, min. Karena tanda di sini adalah kurang dari, ya, maka kita pilih daerah yang negatif. Nih.
Gitu. Nah, maka himpunan penyelesaiannya bagaimana? X. Nah, karena di luar ya atau kurang dari min 4/3 berarti tulis X kurang dari min 4/3. Atau ya, sekarang yang sebelah sini berarti X lebih dari 1. Nah, gitu. Ya, berikutnya itu tadi kalau pakai bentuk kuadrat ya, berbagai macam soal. Untuk soal nomor 6 ya, kita menggunakan definisi nilai mutlak. Nah, di sini kita akan mencari pembuat nol fungsinya dulu ya, seperti persamaan nilai mutlak materi yang kemarin ya. Yang dicari pembuat nol fungsinya itu yang ada di dalam tanda mutlak, berarti yang di sini ya. Nah, ini yang 3x+1 tidak perlu. Nah, 2x+4 pembuat nolnya adalah min 2 ya, X supaya hasilnya min 2. Untuk 5 min X juga sama, X supaya 5 min X hasilnya 0, itu X sama dengan 5 ya. Nah, kita masuk ke definisi nilai mutlaknya jika diketahui pembuat nolnya min 2 dan 5. Nah, untuk daerah yang kurang dari min 2, maka nilai 2x+4-nya negatif. Dari mana? Coba kita ambil nilai x yang kurang dari min 2, misalkan min 3. Min 3 kalau dimasukkan ke 2x+4, itu nilainya negatif. Nah, berikutnya untuk yang 5 min x. Nilainya positif. Min 3 kalau kita masukkan ke 5 min x, hasilnya positif. 5 dikurangi min 3, hasilnya positif. Untuk yang antara min 2 sampai 5, coba kita ambil 0, maka nilai 2x+4-nya positif. Untuk yang 5 min x juga masih positif. Sekarang yang di daerah x lebih besar dari 5, kita ambil 6. 6-nya kita masukkan ke 2x+4. Ternyata hasilnya positif juga. Kalau kita masukkan ke 5 min x, hasilnya negatif. Nah, dari sini kita tinggal pakai untuk menghitung pertidaksamaannya. Nah, untuk x kurang dari min 2 terlebih dahulu ya, maka pertidaksamaannya menjadi, karena 2x min 4-nya negatif, nah jadi ini ya, min dari 2x+4. 5 min x-nya tetap. Kita sederhanakan sehingga diperoleh min 6x lebih besar dari 0. X-nya kurang dari 0. Karena pembaginya min 6 negatif ya, sehingga tandanya berubah. Nah, dari sini kita cari irisan antara X kurang dari min 2 dengan X kurang dari 0. Ya, min 2. Kurang dari min 2 itu berarti ke sana ya. Kemudian yang 0 kurang dari berarti juga ke sana. Nah, yang mendapat arsiran 2 kali berarti ini ya. Nah, di sini kan dia juga diarsir. Nah, sehingga irisan dari X kurang dari min 2 dan X kurang dari 0 adalah X kurang dari min 2. Berikutnya untuk daerah yang di tengah ya, antara min 2 dan 5. Nah, di sini yang di dalam tanda mutlak
nilainya positif sehingga tidak berubah. Kita sederhanakan. Nah, didapat X kurang dari 4. Nah, kita cari irisannya juga. Ya. Min 2 dengan 5. Ini di tengah sini. Ya. Ini ada isinya. Kemudian 4 itu di antara mereka. Tapi lubang ya, kurang dari. Nah, yang mendapat arsiran 2 kali berarti di sini ya. Nah, di sini ini 4. Sehingga irisannya ini ya. Nah, irisannya antara min 2 dan 4. Ya, supaya kelihatan. Nah, oke. Lanjut untuk daerah yang ketiga yang lebih dari 5. 2x plus 4-nya positif, 5 min x-nya negatif. Nah, ini ya. Nah, kita sederhanakan. Nah, ternyata diperoleh min 1 lebih dari 1. Itu merupakan pernyataan yang salah. Harusnya tandanya lebih kecil atau kurang dari. Nah, kalau misalkan ya jawabannya kok min 1 kurang dari 1. Nah, itu kan pernyataan yang benar. Berarti semua nilai X yang ada di X lebih dari sama dengan 5 itu memenuhi. Ya. Tapi karena ini salah, maka di X lebih besar sama dengan 5 tidak ada nilai X yang memenuhi. Atau irisan dari itu adalah himpunan kosong. Nah, dari 3 penyelesaian kita gabungkan. Yang pertama, X kurang dari min 2. X kurang dari min 2. Berarti ke sana ya. Lalu yang kedua, X-nya antara min 2 sampai 4. Ini 4, ini min 2. Yang satu lubang, yang satu ada isinya. Ya. Kemudian yang ketiga himpunan kosong. Berarti nggak ada. Nah, berarti kalau digabungkan, nah, semua arsiran yang ada digabungkan. Itu namanya gabungan. Kalau irisan, itu berarti yang paling banyak menerima arsiran gitu ya. Yang dua-duanya diarsir kalau ada 2/3 samaan. Nah, dari sini berarti yang terkena arsiran semua berarti semua arsiran berarti dari 4 ke kiri. Ya, itu berarti HP-nya X kurang dari